I just had to let you know you're learning atau disingkat sebagai IBAL. PKN adalah 3 unsur pembelajaran sekaligus. Itu ada kegiatan tatap muka dan digital, pembelajaran aktif yang menempatkan siswa sebagai pelaku utama serta penanaman nilai Pancasila sebagai inti dalam pelajaran. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anak-anak sekalian. Selamat pagi. Baik, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan melangsungkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menggunakan media ajar baru atau bernama inovasi. Di sini kita menggunakan media ajar baru yaitu kartu formulir dan nilai Pancasila. Ya, untuk anak-anak sekalian, nanti mekanismenya akan dijelaskan oleh Ibu Mercy. Untuk itu, langkah pertama, Ibu akan membagi 4 kertas. Ini merupakan 4 peran, jadi masing-masing orang punya perannya masing-masing. Coba dimulai maju dulu, mulai dari Dewi, Erki, Silka, dan ada Azmara. Dia berbeda kertasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Mercy bagaimana sih mekanisme daripada pembelajaran yang baru ini. Bagaimana? Baik anak-anak semua, kalian sudah mendapatkan peran masing-masing lewat buku. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan setiap peran yang dari kartu yang sudah kalian pegang. Di sini ada pembaca tadi. Siapa pembaca anak-anak? Oke, Dewi. Jadi tugasmu anak-anak di sini sebagai pembaca Dewi ya. Di sini ada 3 tugasmu, yaitu membaca kasus. Nanti kasusnya langsung dibaca ya. Jadi kamu baca dulu nanti apa yang dijelaskan. Lalu nanti kamu pastikan semua kelompok ini mendengar apa yang kamu bilang. Lalu kamu tanya lagi bagian yang penting dalam kasus yang dibacakan nanti ya. Oke, baik, selanjutnya mencatat. Siapa mencatat? Nama kamu siapa nak? Oke, iya, tugasmu di sini ada 3 juga ya nak. Yang dimana kamu ada bagian penting di sini mencatat pendapat semua teman-temanmu dengan kelompokmu ya. Lalu kamu tuliskan di peta nilai, nanti Ibu bagikan langsung peta nilainya ya, nanti dijelaskan lagi. Baru kamu juga perannya penting di sini nak, pastikan nggak ada yang terlewat. Tadi yang sampaikan oleh pembaca nanti ya. Oke, selanjutnya presenter. Siapa presenternya? Nama kamu siapa? Oke, Pilka. Tugasnya juga di sini ada 3 ya nak. Yang pertama itu kamu sampaikan hasil diskusi ke kelas dan hasil diskusi dalam kolom media nak. Baru jelaskan peta nilai ini, isi peta nilai ini yang nanti sudah diisi oleh si pencatat ya nak. Baru bicara dan percaya diri enak, jangan malu-malu ya. Oke, selanjutnya terakhir ya, penghubung. Siapa penghubung? Nama kamu siapa nak? Oke, di sini tugas ada 3 ya nak. Itu kamu pastinya menghubungkan cerita yang disampaikan oleh si pembaca nanti ke dalam nilai Pancasila. Baru nanti tanya kepada teman-temanmu, jangan salah kelompok mau teman-teman yang lain. Ini seberapa penjelasan
Oke, lalu yang terakhir ibu anak-anak bantulah teman-teman yang lain. Sebelum ibu jelaskan, bukan itu sih, nanti ada rekan ibu yang akan menjelaskan bagaimana misi kita nilai Pancasila lagi. Tapi terlebih dahulu ibu kasih gambaran kasus sama kalian yang anak. Kasus sederhana, ada teman yang jatuh di sekolah SD Maju Bersama, namanya si Budi. Dia jatuh di lapangan dan lututnya berdarah. Beberapa teman-temannya yang ada di situ hanya melihat saja dan malah tertawa dan berlari pergi melanjutkan bermain. Hanya satu yang bernama Siti yang berhenti dan membantu si Budi ini berdiri, lalu mengantarnya ke UKS. Teman-teman yang lain kemudian menyesal karena tidak membantu. Jadi di sini gua akan menjelaskan tentang peta nilai Pancasila. Inilah bentuk form yang akan kalian isi. Oke, jadi di bagian yang pertama nanti bagi tugas pencatat, kamu tulislah kasus yang sudah disampaikan Ibu Mercy di sini. Selanjutnya apa masalah yang ada di dalam cerita? Letakkan di bagian sini. Selanjutnya siapa ya yang bagian ini? Bagian misi termasuk selang berapa? Ya, kamu nanti isinya di bagian sini. Sampaikan aja ke si pencatat. Nah, kedua kolom di bawah ini kasih tahu sikap yang salah dan sikap yang benar dari contoh kasus yang udah dibacain sama Bu Mercy. Nah, ini yang terakhir bagian pelengkapnya buat kalian isi. Nanti kalau ada yang kurang bisa ditanyakan ke ibu atau ke Ibu Mercy. Ya, jadi teman-teman yang menjadi contoh kasus program kita hari ini yaitu di mana saat jam istirahat di SD Maju Bersama, Budi tersandung batu dan jatuh di lapangan, lututnya berdarah. Beberapa teman yang melihat malah tertawa dan berlari dan melanjutkan bermain. Hanya Siti yang berhenti dan membantu Budi berdiri lalu mengantarnya ke UKS. Dan teman-teman yang lain kemudian menyesal karena tidak membantu Budi. Itu termasuk sila keberapa ya? Kira-kira guys? Oh, jadi itu menurutku ya, jadi kayaknya itu kan tentang sila ya, jadi itu kayaknya masuk ke sila kedua sama ketiga. Yang pertama itu yang kemanusiaan, yang ketiga itu kesatuan. Kan harusnya mereka menolong Budi kayak gitu. Kira-kira dalam masalah yang tadi itu sikap yang salah dalam cerita itu apa ya? Nah, kira-kira yang menurut kasus yang tadi Dewi udah jelaskan, sikap yang salah dalam kasus itu teman-teman yang menertawakan si Budi tadi pada saat dia jatuh. Berarti teman-teman sikap yang seharusnya dilakukan temannya si Budi itu harus ikut membantu kan, bukan menertawakan gitu kan? Iya, harusnya harus sama seperti Siti itu yang membantu dan harus mengantarnya ke UKS gitu. Oke, udah siap kita guys. Ibu, kami udah siap. Tadi kalian udah mendengarkan kasusnya, udah mencatat, dan sudah menggabungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut kalian, apa yang dilakukan teman-teman si Budi itu? Apakah itu mereka melakukan perbuatan baik atau buruk? Siapa yang menjawab? Oh, jawabannya? Kalau menurut saya Bu, sikap yang dilakukan oleh teman itu salah. Kenapa? Kenapa? Kalau seandainya kita melihat teman kita terjatuh atau merasakan sesuatu yang kurang nyaman, kita harus membantu, bukan malah hanya melihat atau menertawakan saja. Yang perlu kita tiru itu seperti sikap si Siti Bu, di mana dia membantu Budi dan mengantarkan Budi ke UKS. Menurut saya begitu. Pas ya, bagus. Nah, menurut kalian perilaku Siti itu termasuk ke sila berapa ya? Ada yang mau jawab tidak? Boleh, silakan ya. Menurut saya kan Bu, dari hasil diskusi kami tadi itu sila masalah tadi itu masuk ke sila kedua dan ketiga karena si Siti itu tidak mengikut sama temannya itu. Dia menolong si Budi yang jatuh itu. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi, ada dua orang lagi yang belum menjawab nih, ada bukan kesempatan lagi. Kalau misalkan kalian ada di sana, apa yang harus kalian lakukan? Siapa menjawab? Cepat-cepat 1, 2, 3. Nada, silakan Nada. Nah, Bu, jadi kalau misalnya saya di posisinya teman-teman yang itu, saya akan menolong Budi, membantu dia membawa ke UKS, memberikan obat, mengobati Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih. Sudah 3 orang anak-anak kelompok yang menjawab. Jadi ibu mau bertanya khusus untuk Dirga ini. Di kemudian hari, ketika kamu masuk sekolah, apa sih yang akan kamu lakukan biar kamu kayak si Siti ini? Coba jelasin dulu. Oke Bu, saya akan menjelaskan. Tadi kan si Siti dalam perannya itu menolong si Budi yang sedang terjatuh. Kalau saya misalnya apa yang akan saya lakukan selanjutnya seperti si Siti, saya juga akan menolong. Mungkin dalam perspektifnya saya tidak akan menolong hanya dalam bentuk misalnya terjatuh. Saya mungkin membantu teman saya misalnya dalam hal misalnya dia sedang bersedih, mengetahui apa kesedihan dia, mungkin membantu supaya dia bisa tidak bersedih lagi. Jadi, kalian buatlah komitmen nilai kalian dari hasil diskusi kita tadi dari kasus yang kita angkat tadi anak-anak. Oke, langsung saja disiap. Ibu tunggu selama 2 menit diskusi.
Thank you, Bu. Tulisannya bagus ya, terus pemahamannya juga bagus. Oke, setelah hasil berdiskusi dengan Ibu Mercy, maka dari hasil pekerjaan kalian mendapat nilai 90. Kami dari kami dari kelompok 1 Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nanti dulu lah. Sekian dari Ya nggak usah. I just had to let you know you're